Harapan kita kepada pemerintah harus memberi contoh. Oke. Memberi contoh dalam artian pemerintah bisa membantu dong melalui dinasnya beli produk-produk UMKM. Jangan hanya bisa mengatakan bela beli produk lokal. Kalau kita sendiri ya yang mengatakan itu tidak pernah membeli produk lokal. Iya, cocok. Gitu. Dukungan publik itu apa sih sebenarnya? Ya, yang paling sederhana, tingkat yang paling sederhana cukup dia beli saja produk-produk lokal. Jadi bukan kita anti brand luar, kita ini punya ikatan emosional. Benar. Nah, manakala ini dikedepankan urusan-urusan seperti ini kelihatan kecil, tetapi kalau ini diakumulasi ini besar. Benar. Jangan takut bicara guys, karena di sini bicara santai. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yusril Iza Mahendra di podcast Bicara Santai. Hari ini saya mau ngobrol dan bicara santai dengan satu tokoh muda NTB yang banyak sekali menginspirasi tentunya untuk anak-anak muda, kemudian untuk para pengusaha di Nusa Tenggara Barat. Sekarang saya sedang bersama dengan Bang Yeyen, Ketua dari Gapcraft NTB. Selamat siang Bang. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi mudah-mudahan ya semangat untuk membuka usaha terus kita dapatkan. Amin. Ini yang ingin kita bicarakan Bang, tentang bagaimana usaha itu dirasa penting bagi kehidupan anak muda di Nusa Tenggara Barat. Pandangannya Bang seperti apa? Jadi memang ini tugas utamanya kan bagaimana memotivasi. Oke. Memotivasi ini tentu kita harus membangun sebuah iklim wirausaha. Nah, kadang ini membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan itu tidak mudah. Enak diomongin, ya tidak mudah untuk dilaksanakan ya. Iya. Jadi kadang kita ini sering berteori ya, berteori tapi dalam tataran implementasi itu tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, untuk menciptakan iklim usaha itu, di samping ya kami sendiri dari kawan-kawan di gerakan ekonomi kreatif ini kan isinya adalah sebenarnya pelaku-pelaku aircraft. Oke. Pelaku-pelaku aircraft yang memiliki unit-unit usaha sebenarnya di situ. Nah, mereka secara bersama, secara kolektif mencoba bersinergi membangun usahanya ke depan gitu loh. Nah, dengan adanya komunitas-komunitas seperti ini dan komunitas-komunitas lain saya pikir banyak ya. Iya. Semakin banyak itu dan juga pemerintah juga memberi ruang bagi keterlibatan para pelaku usaha khususnya di bidang aircraft ya, kawan-kawan UMKM. Manakala ruang-ruang itu memang diberikan dan iklim itu mendukung, saya pikir gerak bersama untuk percepatan kemajuan di sektor usaha untuknya di entrepreneur yang ada di NTB ini akan jauh lebih cepat tumbuhnya gitu. Oke. Kira-kira ada berapa sektor Bang yang kemudian difokuskan oleh Gapcraft untuk bagaimana memastikan bahwa anak muda ini terakomodir di sektor-sektor ini? Jadi di ekonomi kreatif itu ada 17 subsektor. Banyak banget Bang ya? Banyak, mulai dari penerbitan, film, video, ya, sinematografi tadi, terus ada kriya, ada fashion, ada kuliner, ya, sampai aplikasi dan gamer. Jadi banyak sekali di situ dan itu memiliki keterkaitan satu sama lain yang sifatnya itu bisa saling mendukung. Ya. Dan kami meyakini juga bahwa ekonomi kreatif ini akan menjadi masa depan Indonesia. Di era digitalisasi, ya, informasi dan komunikasi begitu cepat berkembang, maka sektor-sektor aircraft ini juga akan lebih cepat ya dipermudah karena memang ada informasi dan komunikasi yang cepat. Ya, karena memang di sini kita butuhkan itu kecepatan. Ya, jadi kalau Pak Sandi itu sering bilang itu gerak cepat, gercep ya. Itu. Jadi tidak secara cepat, ya cepat itu harus dilakukan juga secara bersama untuk menghasilkan dampak yang lebih luas. Dengan nama gerak bersama. Geraknya secara kolektif nih. Artinya kita berkolaborasi. Ya, katakan Gapcraft tidak bisa sendiri. Gapcraft harus mengajak kawan-kawan lain itu komunitas, kawan-kawan NGO, pemerintah sendiri untuk sama-sama menjadi bagian dalam menggerakkan ekonomi kreatif yang ada di NTB ini. Yang menarik Bang, dari 17 sektor itu, berarti podcast Bicara Santai ini termasuk juga berarti? Ya, ini termasuk ya berarti aircraft. Ya? Di sini kan media, ada fotografi, ada videografinya di situ kan ya. Berarti termasuk nih? Termasuk. Ini
Berarti pas betul teman-teman, kita langsung bicara dengan bosnya ya. Ini podcast Bicara Santai ini termasuk bagian dari ekonomi kreatif untuk memfasilitasi setiap anak muda. Karena kita tahu bahwa anak muda itu sebenarnya butuh ruang, butuh tempat untuk bagaimana mereka menyalurkan kreativitas mereka. Bang, kita tahu kan NTB ini adalah daerah ya yang banyak sekali menyelenggarakan event internasional. Ada MotoGP, kemudian ada World Superbike, kemudian ada MXGP yang akan diadakan di bulan ini, di pertengahan bulan sampai di akhir bulan. Untuk keterlibatan UMKM sendiri, Bang, apakah memang di satu-satu pemerintah mempersiapkan infrastruktur untuk event internasional, artinya nanti akan ada orang banyak datang ke NTB. Di sisi lain, ada nggak kolaborasi bersama antara pemerintah dengan Gecraft gitu loh, untuk memastikan bahwa ekonomi kreatif ini bisa menjadi bagian yang akan mensukseskan ya event internasional yang diselenggarakan di NTB. Gimana, Bang? Dampak dari sebuah event itu pasti ya. Jadi ketika event itu digelar, apakah itu MotoGP, itu Superbike, ya, termasuk yang akan kita gelar dalam bulan ini adalah MXGP. Baru kita menyelesaikan ada Festival Tambora, ada TK Tambora dan sebagainya. Itu jelas itu berdampak terhadap kunjungan, ya, kunjungan wisatawan yang masuk ke Indonesia, NTB. Nah, kunjungan ini jangan sampai itu hanya menjadi rohali. Rohali itu apa, Bang? Rombongan hanya lihat-lihat. Ya. Jadi rombongan hanya lihat-lihat. Atau selfie-selfie. Jangan hanya sampai situ saja. Nah, dia harus menjadi rojali. Rombongan jadi beli. Ini banyak sekali istilah yang kita dapatkan ya dari. Jadi rombongan jadi beli. Nah, untuk menjadikan rombongan ini jadi beli, tentu kita di lokal kita NTB ini harus mempersiapkan ya produk-produk aircraft yang memang punya nilai jual. Benar. Sehingga memiliki dampak secara ekonomi. Itu apakah dalam bentuk merchandise ya, dalam bentuk ya kuliner, makanan ya, dan sebagainya itu. Nah, itu harus kita kreatif. Saya yakin kalau dari sisi pertanyaan tadi pemerintah sudah menyediakan. Tetapi yang menjadi tanda tanya kita, siapa yang mau beli nanti, adakah yang mau membeli? Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama. Nah, masalah fasilitas dibuka gitu. Nah, itu harus kita pikirkan pasarnya. Benar. Ya, kita jangan sampai UMKM ini hanya disuruh produksi, ya disediakan tempat tapi nggak ada yang beli. Nah, beda dengan MotoGP kemarin. Nah, oleh karena itu kita berharap kunjungan di MXGP juga nanti tinggi. Ya, dan kemauan untuk membeli produk-produk lokal hasil-hasil UMKM itu juga ada. Nah, harapan kita kepada pemerintah harus memberi contoh. Memberi contoh dalam artian pemerintah bisa membantu dong melalui dinasnya beli produk-produk UMKM. Ya, nah, saya pikir contoh-contoh dan teladan-teladan ini penting ya untuk diberikan oleh otoritas kebijakan kita yang ada di NTB dalam rangka mengangkat ya UMKM ini. Itu. Tapi sekarang yang Abang perhatikan nih, misalkan ketika ada MotoGP, kemudian World Superbike, kemudian MXGP, maksimal nggak yang dirasakan, dampak yang dirasakan oleh para pelaku ekonomi kreatif, UMKM atas penyelenggaraan event tersebut? Ya, kalau MotoGP jelas ya, dampaknya itu sungguh luar biasa ya. Jadi bukan hanya NTB, wilayah-wilayah sekitarnya seperti Bali ya, dan beberapa daerah di Jawa juga berdampak. Ya, jadi bukan efek dari MotoGP itu memang luar biasa. Efeknya luar biasa. Ya, tinggal bagaimana MotoGP berikutnya nanti kita sebagai orang NTB ya, atau pelaku-pelaku ekonomi kreatif NTB bisa mengambil kemanfaatan maksimal. Terhadap pelaksanaan MotoGP itu. Kalau kami lihat kemarin itu memang belum maksimal, tapi sudah bermanfaat. Gitu. Ya. Kalau saya pribadi bicara bangga, sukses menurut saya. Karena ini adalah the first event internasional yang kita adakan di Lombok, ya, yang skalanya sangat luar biasa. Ratusan ribu orang datang. Beda misalkan seperti Bali, Jawa Timur, Jawa Barat seperti yang Abang bilang tadi. Kalau mereka kan udah punya pengalaman banyak ngadain event internasional, kemudian masyarakatnya udah terbiasa dengan animo itu. Kita baru, tapi dengan penyelenggaraan yang seperti itu, saya rasa itu sebuah kebanggaan dan sebuah kesuksesan. Menarik juga, Bang, berkaitan dengan peran dari Gecraft.
Kira-kira ada nggak program nih misalkan dari Gcraft untuk melakukan sosialisasi atau kemudian edukasi kepada pelaku usaha agar kemudian semakin meningkatkan kualitas dan kualifikasi produk sehingga sesuai dengan pasar internasional gitu kira-kira Bang? Baik. Pertama, sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, yang harus kita garis bawahi, jangan berhenti di MotoGP. Oke. Ya, apalagi wilayah sana setelah selesai MotoGP kok jadi sepi ya. Iya. Jadi memang harus tetap memiliki aktivitas ya. Apakah ada kalender of event untuk satu kegiatan yang ada di sekitar sirkuit sana, sehingga ada keberlanjutan. Benar. Ya, tumbuh dan berkembangnya wilayah sirkuit sana, termasuk tumbuh dan berkembangnya produk-produk aircraft. Gitu. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama. Ya, kita harus mendorong banyak event-event di sana itu pasca MotoGP itu tidak harus pernah putus. Ya, terus ada event di sana sampai kita ketemu lagi dengan MotoGP di tahun depan. Benar. Nah, jangan sampai nanti setelah MotoGP sudah sepi selesai. Euforianya hilang gitu. Terus yang kedua, ya karena Gcraft ini ya namanya sebuah gerakan ya. Gerakan itu terus bergerak. Nah, bergerak ini berusaha mempengaruhi ya. Ya ibaratnya sebuah virus ya dalam tanda kutip ya. Tapi ini virus yang baik nih Bang. Virus positif. Ya untuk memberikan orientasi ya, pengenalan ya terhadap betapa pentingnya sektor aircraft ini ya, bagi masa depan Indonesia dan bagi NTB yang maju ke depannya nanti. NTB yang gemilang. Ya, ini yang kita lakukan. Dan pada beberapa waktu yang lalu kami sudah mengukuhkan kepengurusan di tingkat kabupaten kota. Ya, ini ada struktur yang kita buat di tingkat kabupaten kota dalam rangka agar kami lebih mudah melakukan koordinasi, dan saya yakin kawan-kawan lokal itu jauh lebih memiliki pengenalan yang baik terhadap potensi aircraft yang ada di daerahnya. Benar. Kan nanti apa yang muncul, apa yang menjadi unggulan mereka itu yang coba kami bantu, kami fasilitasi ya. Kita branding bersama ya, menjadi sebuah lokal brand bagi provinsi Nusa Tenggara Barat. Atau minimal untuk daerahnya masing-masing. Jadi ketika orang-orang datang ke Bima misalkan, sudah ada ikon produk mereka dari UMKM, dari masyarakat yang bisa langsung kalau ke Bima dapatnya ini, misalkan seperti itu. Nah ini menjadi menarik dan sangat progresif Bang. Misalkan ketika Gcraft akhirnya kemudian di masing-masing daerah ada 10 kabupaten kota di NTB ini punya Gcraft masing-masing nih, sehingga distribusi informasi ya, distribusi program itu bisa terus bergerak dan berkelanjutan. Kita tahu nih Bang, kalau pelaku usaha ini sekarang kan banyak dari anak-anak muda. Kita tahu anak-anak muda ini kan banyak juga yang ada lahir di perguruan tinggi, kemudian di sekolah-sekolah. Gcraft nggak masuk sampai ke ranah itu Bang, untuk misalkan melakukan seminar, sosialisasi tentang bagaimana anak muda ini mindsetnya di usaha itu menjadi sesuatu hal yang lebih menjanjikan di masa depan. Jadi kami punya program, nama itu Gcraft Academy. Gcraft Academy. Ya, jadi nanti Gcraft Academy ini nanti dia akan masuk kampus. Jadi di kampus itu ada Gcraft nanti. Ya, jadi di kampus-kampus, dan kami sudah berkomunikasi dengan beberapa kampus ya, rektor yang ada di NTB untuk menjalankan ini itu. Jadi kalau sebenarnya umur kami ini kan masih relatif baru. Kami baru dikukuhkan itu 3 November 2021. 2021. Nah, jadi belum 1 tahun ini perjalanan Gcraft ini. Nah, setelah semua program ini jalan, nah peserta ini nanti kita coba membangun yang namanya Gcraft Academy itu. Jadi dari kampus itu sudah ada. Ya, sudah ada, kita bentuk dan kita bekerja sama dengan kampus dan program studi setempat yang terkait dengan ekonomi kreatif. Menurut saya sangat progresif ya, ketika Gcraft punya inisiasi untuk kemudian menciptakan Gcraft Academy itu. Akhirnya teman-teman yang sebenarnya di kampus itu punya potensi, akhirnya mereka terarah gitu loh, menemukan jalan yang benar nih. Enggak nerawang-nerawang nih Bang. Enggak salah juga dalam mengaplikasikan
skill, kreativitas, inovasi yang mereka miliki. Ini Bang, yang menarik juga, bicara tentang Gcraft, bicara tentang pelaku usaha di NTB. Banyak informasi yang terbatas pada komunitas itu saja, misalkan yang tergabung di Gcraft, informasi berkaitan dengan bagaimana mengembangkan usaha, relasi dan lain sebagainya hanya tertahan di orang-orang yang atau kelompok usaha yang bergabung di Gcraft saja. Tetapi banyak juga UMKM ya yang dalam tanda kutip usaha masyarakat tetapi tidak bergabung, akhirnya mereka tidak mendapat informasi dan stagnan begitu saja, tidak berkembang. Kira-kira bagaimana solusi untuk itu, Bang? Ini sebenarnya membuka ruang ya seluas-luasnya kepada para pelaku Gcraft ya untuk menjadi bagian dari Gcraft yang ada di NTB ya, apalagi sekarang sudah ada Gcraft di kabupaten kota. 10 kabupaten kota yang ada di NTB. Nah, kami sangat membuka ruang itu. Jadi siapapun ya yang memiliki usaha dari sisi pelaku ekonomi kreatif itu sendiri. Jadi bagi kami itu nggak ada masalah dengan menjadi bagian dari kami, akan lebih mudah. Lebih mudah kita mengkomunikasikan banyak hal terkait usahanya itu. Makanya dalam setiap kegiatan yang Gcraft gagas, kami selalu mengedepankan yang namanya tadi kolaborasi. Kami tidak pernah melakukan itu secara sendiri. Pasti ada pihak lain yang kita ajak berkolaborasi ya, ketika visi misi ya dalam satu frekuensi itu sudah nyambung. Bahwa program kami seperti ini ya, bagaimana dengan Anda misalnya seperti itu nyambung, oh ya sudah, kalau begitu ini kita bisa garap bersama seperti itu. Akhirnya dampaknya bisa meluas. Dampaknya lebih luas dan dukungan publik terhadap kemajuan Gcraft ini semakin tinggi. Ya, dukungan publik itu apa sih sebenarnya? Ya, yang paling sederhana, tingkat yang paling sederhana, cukup dia beli saja produk-produk lokal. Jadi lebih memprioritaskan produk lokal daripada produk brand luar lokal. Ada selisih misalnya ada selisih Rp1.000 atau 500 ya, belilah tetap produk lokal seperti itu. Nah, ini saran kami dalam rangka membantu tumbuh dan perkembangannya kawan-kawan pelaku ekonomi kreatif maupun kawan-kawan UMKM. Nah, kalau kita tidak melakukan seperti itu, ya kecintaan terhadap produk lokal itu harus ditumbuhkan. Tidak hanya dalam bentuk tagline atau hashtag yang di ini, tetapi harus dilakoni dan dicontohkan. Ya, diberi teladan oleh otoritas kebijakan itu sendiri. Nah, manakala ini dikedepankan urusan-urusan seperti ini kelihatan kecil, tetapi kalau ini diakumulasi ini besar. Itu sangat membantu. Itu ketika ada pameran misalnya seperti itu, hal kecil saja gitu loh. Pameran sudah UMKM itu dia siapkan tempat, dia cetak banner, paling tidak modal dia untuk prepare untuk hadir di pameran itu minimal 500.000 gitu ya. Ya, dia harus kembali modal. Ya, terus tidak ada yang beli. Waduh, rasanya tuh udah kasihan ya. Seperti itu. Nah, ini ya saya pikir ini tanggung jawab kita bersama. Ya, untuk menghidupkan ini yang kita butuh dukungan publik. Sebelum kita lanjut, Bang. Dari tadi kita udah bicarain tentang UMKM, usaha. Kemudian harus ada kolaborasi nih antara Gcraft dengan pelaku UMKM dan kemudian seluruh stakeholder yang berkaitan. Podcast Bicara Santai juga, Bang. Kali ini kita juga berkolaborasi dengan satu produk UMKM ya yang kita hadirkan di podcast ini, namanya Devin Food, Bang. Jadi Devin Food ini adalah tempat ya cemilan paling recommended di Kota Mataram, khusus untuk anak muda ya. Ini adalah pelaku usaha juga, Bang, yang kemudian di podcast Bicara Santai ini kita support supaya tetap survive pasca pandemi COVID-19. Nah, kebetulan di podcast kali ini kita kehadiran dua produk, Bang. Dua cemilan dari Devin Food. Itu ada pisang roll dan katsukai. Ini produk dari Devin Food. Jadi ada ada pisang lumer dan katsukai dari Devin Food. Ini produk UMKM. Jadi juga bisa dipesan catering dan lain sebagainya. Ini sangat recommended, Bang, di Kota Mataram. Nanti Abang kalau Gcraft ngadain event bisa juga di Devin Food. Lokasinya di mana lokasinya? Lokasinya ada di 3 outlet, Bang. Di depan Kura-Kura, kemudian di outlet Kekale, ada juga di Pejeruk. Nanti untuk link pemesanannya saya cantumin di deskripsi. Teman-teman kalau ingin coba
produk dari Devin Food ya, langsung aja ke outlet yang saya sebutin tadi. Bang, bisa dicoba Bang? Boleh? Bisa dicoba Bang. Ya, ini yang pisang lumer kayaknya Bang. Iya deh, coba dulu Bang. Iya, silakan Bang. Gimana rasanya Bang? Lagi. Mantap. Ini produk dari Devin Food. Tempat pemesanan cemilan, kemudian catering paling recommended di Kota Mataram. Ya. Bang. Nah, maksud saya adalah yang seperti ini yang harusnya disupport oleh masyarakat, gitu loh. Jadi Ya. produk-produk lokal, cemilan-cemilan lokal yang harusnya juga masuk ke dalam pasar dan diminati. Ya. Jadi bukan kita anti brand luar, Iya. tidak itu loh. Tapi memang ibaratnya saya harus bilang itu bahwa kita ini punya ikatan emosional. Benar, Ya, benar. terhadap kalau seperti ini kuliner kita ya, Ya. kuliner lokal ya. Makanya saya sering bilang kepada kawan-kawan di Gearcup sendiri, khususnya yang punya usaha kuliner gitu loh. Ya, jadi kalau Anda punya tidak harus mengikut yang sifatnya kebarat-baratan gitu loh. Iya. Ya, tetapi hadirkan apa yang menjadi identitas kita. Iya, cocok. Itu. Nah, itu harus dihadirkan, diperkenalkan. Gitu. Nah, sehingga ada ikatan emosional antara publik ya, dalam hal ini customer, pembeli terhadap produk tersebut. Iya. Ini yang harus dibangun gitu. Kita harus bangga terhadap identitas kita. Benar, Nah, benar. kita mau mendapat dukungan publik ya kita pakai apa yang ada di sekitar kita. Iya, iya. Gitu. Kalau misalnya dari sisi kuliner, banyak kuliner warisan leluhur kita itu ya tidak kalah enak kok. Nggak kalah enak. Ya, tidak kalah enak. Benar, benar, Ya. benar. Dan selain itu juga Bang, berkaitan dengan bagaimana kita mensupport produk lokal, kemudian bagaimana kita nge-branding nih Ya. supaya produk lokal kita bisa diminati oleh masyarakat. Di sini yang paling krusial menurut saya Bang, seperti apa yang disampaikan oleh Abang bahwa keterlibatan langsung dari pemerintah. Nah, Itu saya bilang tadi, jadi otoritas publik sendiri dalam hal ini pemerintah harus memberikan teladan, harus memberikan contoh. benar, benar. Jangan hanya bisa mengatakan bela beli produk lokal. Kalau kita sendiri ya yang mengatakan itu tidak pernah membeli produk lokal. Iya, cocok. Gitu. Jangan sampai ya kita dihadapkan pada ini, kita sisihkan yang lokal Benar. ini, kita ambil yang lain gitu. Iya, iya. Nah, jadi harus memberi contoh dalam setiap kegiatan rapatnya, apapun. Ya, ini harus memang sudah menjadi tradisi kita. Iya, Gitu. iya. Kalau di beberapa negara nih Bang, di Cina misalkan, mereka tuh ogah pakai produk Amerika. Masyarakatnya itu didoktrin untuk bagaimana mereka mencintai produk dalam negerinya. Ya. Korea Selatan seperti itu. Antitesa dari Apple kan mereka memperkuat Samsung. Ya. Iya, antitesa dari Apple misalkan Amerika, Cina itu membangun misalkan kayak apa namanya? Realme, Xiaomi dan lain sebagainya. Ini kan sebuah pertarungan pasar sebenarnya. Nah, ini yang harusnya kemudian dipahami oleh pemerintah kita, bukan hanya pada skop yang lebih luas misalkan dalam konteks negara. Di daerah pun seperti itu. Jadi produk lokal yang harusnya kemudian lebih diprioritaskan untuk masuk di pasar pasar kita ya, memberikan keleluasan kepada para pelaku usaha lokal untuk bagaimana bisa leluasa memajang nih ya produk mereka di etalase-etalase yang memang bisa dilihat. Jangan sampai produk lokal etalasenya paling bawah, ya kan? Dapat etalase paling bawah. Produk brand luar karena udah besar namanya dapat paling VIP lah kayak gitu. Betul. Nah, ini dibutuhkan apa namanya ya, goodwill ya. Goodwill. Ya, ada kemauan baik ya dari kita semua. Benar. Tentu bukan hanya pemerintah saja, kita bagian yang mendorong juga pemerintah untuk secara bersama-sama gitu. Oke. Bahwa ini menjadi bagian penting dari tugas pemerintah itu ya, gitu loh. Tapi kita juga sebagai komunitas ya, sebagai generasi yang ada di NTB ini ya tentu menjadi agen pembangunan juga, menjadi bagian dari agen pembangunan itu. Menjadi bagian dari agen pembangunan. Kita punya hak juga untuk menyampaikan ini itu kepada siapapun ya, termasuk kepada pemerintah. Ini adalah bagian penting yang harus menjadi perhatian karena jumlahnya banyak ya, dan jumlahnya banyak dan dampak secara ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi kita bagus. Iya. Ya, kita ingin mendesain sebuah pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan fundamental ekonomi yang mantap. Oke. Kita tidak ingin pertumbuhan ekonomi kita hanya diangkat oleh pos-pos ekonomi tertentu saja. Iya.
Ya, sehingga ketika dihadapkan pada krisis kita itu rapuh. Iya. Ya, ibarat itu ya piramida terbalik. Iya. Ya, besar di atas, di bawahnya kita kecil ya. Ini gampang rapuh. Benar. Makanya sektor-sektor seperti ini UMKM ini kalau dia tumbuh secara masif dalam jumlah besar, itu sangat bagus. Akan menjadi kekuatan ekonomi. Kekuatan ekonomi NTB ke depannya. Nah, kita ini lengkap NTB ini. Ya, Pulau Lombok, Pulau Sumbawa ya. Pulau Lombok itu sangat kaya dengan keindahan alamnya, pantainya, pasirnya, pegunungan alam dan sebagainya. Termasuk aneka kulinernya itu begitu beragam. Benar. Itu. Begitupun dengan Pulau Sumbawa. Kulinernya beragam, ya, tradisi budaya di sana juga sangat luar biasa ya. Terus sumber daya alamnya melimpah. Sumber daya alamnya, pegunungannya eksotik di sana kan ya. Sangat cocok untuk nah ini semua kan ya nikmat yang sungguh luar biasa sebenarnya yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Benar. Nah, bisa kita lihat misalnya contoh Jogja. Iya. Jogja secara geografis saya pikir ya jauh dari kita dengan kita. Benar. Tetapi dari sisi sumber daya mereka, terutama di aircraft, kita melihat apapun bisa jadi uang di sana. Benar. Ya, kalau Anda pernah menyusuri Jalan Malioboro itu, ya itu sebenarnya potret ekonomi kreatif yang ada di situ. Benar. Ya, di rumah-rumah di situ ada industri. Iya. Ya, industri kecil semua. Ya, kalau Anda melihat di sekitar alun-alun itu semua ada pembatik, ada industri gantungan kunci, kulit dan sebagainya. Benar. Begitupun di Solo dan Jawa Barat gitu loh. Nah, iklim ini kan harus kita bangun di situ. Benar. Ya, ada embrio-embrio yang sudah ada di sini. Contoh misalnya di Kota Mataram ada di Pertemuan apa sana ya? Yang untuk di sana itu ada penjahit ya dalam satu komplek ya, ada bordir konveksi di situ ya. Seperti di situ di Kediri itu ada perusahaan industri topi dan sebagainya. Ini kan harus terus yang embrio-embrio ini terus harus kita dorong dan gas support terus. Ya. Benar. Sehingga bisa naik kelas terus. Iya, di-upgrade terus nih. Ya, dan melahirkan tadi ya brand-brand lokal yang bisa bersaing di pasar nasional. Nah, embrio itu sudah ada. Itu iklim ada yang ini tinggal didorong ya, kita buat lagi nanti iklim-iklim baru di daerah-daerah yang potensial. Ya, tumbuh dan perkembangan industri-industri rumah tangga, industri-industri kreatif seperti itu. Oke. Artinya memang di NTB kita nggak kekurangan itu, pelaku usaha banyak sekali, embrio-embrionya sudah ada, tinggal kita fasilitasi, kita berikan ruang, kemudian kita edukasi, itu yang paling penting. Bang. Dan anak NTB sudah banyak yang pinter-pinter. Oke, jelas itu. Sudah banyak yang sekolah. Iya, apalagi dengan program Gubernur NTB Gemilang menciptakan 1000 cendekiawan. Sudah banyak gitu loh. Oke. Jadi sudah banyak yang ngerti. Jadi orang NTB itu sudah banyak dia tahu lah. Ya, sekarang tinggal bagaimana ini butuh ibaratnya itu kita butuh gerak bersama untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita untuk kemajuan NTB ke depan. Oke, gerak bersama dengan Gecraft NTB itu sangat penting tuh, Bang. Ya. Mungkin kita udah mau nyampe di sesi akhir nih, Bang. Ya. Kira-kira ketika UMKM pelaku usaha ingin ngedaftar ke Gecraft nih, jadi member di situ, anggota dari Gecraft supaya mereka dapat informasinya secara pasti, kemudian dapat pelatihan ini dan lain sebagainya. Kira-kira gimana, Bang, prosesnya? Ya, tidak ada persyaratan khusus. Yang utama itu adalah bahwa dia adalah pelaku usaha. Oke. Ya, pelaku usaha di sektor ekonomi kreatif. Ya, itu. Jadi tidak ada syarat khusus itu untuk bergabung menjadi anggota Gecraft. Oke. Gitu. Justru kami ini ya siapapun bergabung, ayo. Ya, jadi kita tidak ada milih-milih atau secara eksklusif mengeksklusifkan diri. Itu nggak ada, Bang. Bahwa ini saja yang boleh jadi anggota kami, tidak. Ya, kami terbuka untuk semua kalangan. Ya, memang yang kami utamakan itu adalah pelaku aircraft. Oke. Sehingga nanti bisa bersinergi satu sama lain dan menguatkan di antara anggota ini. Oke. Artinya kalau mau ikut bergabung, duduk bersama dengan abang-abang, dengan pelaku usaha yang lain, mungkin bisa langsung ke kantornya, mungkin bisa Bang, sekretariat. Ke kantor, gitu ya. Kami ada di ada Instagramnya, ada Facebook juga. Jadi kegiatan-kegiatan kami ada di situ ya. Ya, potret sederhana dari apa hal-hal kecil yang kami lakukan. Yang dilakukan oleh Gecraft NTB. Terakhir, Bang, pesan untuk anak muda NTB.
ketika kita tahu bahwa NTB ini adalah salah satu market yang sangat luar biasa. Kita punya event internasional, kita punya wisata yang luar biasa. Anak mudanya sudah cerdas-cerdas. Pesannya untuk anak muda NTB untuk terus produktif, berpikir bahwa menjadi sukses di masa depan bukan hanya menjadi PNS, tetapi membuka usaha, membuka lapangan kerja untuk orang lain adalah menjadi sesuatu hal yang potensial di masa depan dan bisa membantu pendapatan asli daerah kita. Gimana, Bang? Saya hanya ingin bilang, gitu ya, kalau Anda ingin berkarir atau berprofesi, jadilah pengusaha. Ya, jadi sederhana itu saja lah. Ya. Jadilah pengusaha ya, karena pertama ya di situ pintu rezekinya luas. Benar. Itu kalau Anda jadi PNS, pintu rezekinya hanya satu ya dari gaji itu. Benar, kan? benar. Iya. Seperti itu. Ini pesan ya atau motivasi lah dari Bang Yeyen, Ketua Gekraf NTB kepada kita. Pesannya padat dan tajam ya, untuk memastikan bahwa masa depan kita bisa gemilang di masa depan, bukan hanya menjadi seorang PNS. Jadi pikiran itu harus kita reduksi bersama, kita harus bergerak bersama. Salah satu gerakan yang kita lakukan adalah melalui podcast Bicara Santai, yang juga katanya Bang Yeyen adalah bagian dari ekonomi kreatif. Iya, bagaimana anak muda mempunyai tempat untuk menyampaikan pikiran dan gagasannya. Sebelum kita tutup, Bang, kita di podcast ini punya satu souvenir. Dari UMKM juga, Bang. Jadi podcast Bicara Santai memfasilitasi setiap UMKM untuk berkembang. Kita punya satu souvenir, Bang. Jadi souvenirnya ini, Bang, dari UMKM, dari Oni Kreatif, Bang. Jadi ini support dari Oni Kreatif, tempat pembuatan plakat paling recommended di Kota Mataram. Jadi ketika Gekraf mau ngadain event atau teman-teman di podcast Bicara Santai mau ngadain event, ya butuh plakat, piala dan lain sebagainya, jangan lupa datang ke Oni Kreatif. Nanti ya saya cantumin kontak personnya di video, teman-teman. Ini, Bang, bisa diterima, Bang? Baik, ya, terima kasih. Cenderamata dari podcast Bicara Santai. Podcast Bicara Santai ya. Ini Oni Kreatif nih. Iya. Keren ya. Iya, ini teman-teman semua ya, cenderamata penghargaan kepada Bang Yeyen karena sudah berbagi informasi, berbagi pengalaman kepada kita semua di podcast Bicara Santai. Mudah-mudahan, Bang, ini menjadi momen awal dan Abang nggak kapok mampir di podcast Bicara Santai selanjutnya. Insya Allah saya punya banyak waktu untuk berdiskusi hal-hal yang terkait dengan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif dan bagaimana memastikan anak muda NTB terus cerah masa depannya di masa depan. Itu tanggung jawab kita semua. Terima kasih banyak, teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Yusril Iza Mahendra bersama dengan tokoh NTB, Ketua Gekraf NTB, Bang Yeyen, menyampaikan salam hangat. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya, secara fisik dan sehat dalam berpikir. See you next time. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bang. Ya, sama-sama.